alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Madrasah Alia Al-Hidayah, yang terhormat para Al-Hidayah, terhormat Ketua Majelis Guru yang hadir pada hari ini, dan pula nafas kalian kembali. Kepada Allah yang maha yang kasihnya tidak pernah dikasih, yang maha penaya, yang kasih sayangnya tidak terbilang kepada hamba-hambanya yang beriman, yang memberikan kita banyak nikmat utama, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua tergolong orang yang mendapatkan sahabatnya Rasulullah yang berdiam. Amin wa khairat yang dimuliakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang betul wajib dan menghormati dan menghargai dulu. Agar senantiasa berusaha mencari ilmu pengetahuan di samping berusaha untuk mempertingkatkan kemahiran dan penguasaan diri dalam berbagai bidang. Selain itu, ilmu pengetahuan juga merupakan kunci kepada kebahagiaan hidup manusia di dunia, karena sekiranya kita hidup tanpa ilmu, kemungkinan kita pada hari ini masih lagi berada dalam kemunduran dan kemiskinan. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahwa ketinggian ilmu pengetahuan merupakan ukuran yang sangat penting dalam membedakan antara kemajuan dan kemunduran bagi suatu bangsa dan negara. Apabila kita berbicara tentang ilmu dan pendidikan, berarti sekaligus kita meletakkan para guru dan pendidik sebagai golongan yang amat penting bagi agenda pembangunan dan perubahan hingga umat. Tugas seorang pendidik bukanlah satu tugas yang mudah dan bukan boleh dilakukan oleh semua orang. Justru itu, kerjanya sebagai orang pendidik dianggap sebagai satu tugas yang sangat mulia dan istimewa. Lebih-lebih lagi dalam era yang penuh cabar ini, pengorbanan dan komitmen yang padu dalam mendidik anak bangsa dan insan yang cemerlang, berwibawa dan senantiasa mendapat petunjuk serta kerendahan dari Allah. Oleh karena itu, kita seharusnya bersyukur di atas pengorbanan jasa guru yang telah mendidik serta membimbing kita menjadi manusia yang baik pada hari ini. Baik guru yang terlibat langsung mendidik kita di sekolah manapun di tingkat universitas, dan tidak kurang penting juga kepada guru yang mengajak kita mengenal membaca ayat-ayat Al-Quran, ilmu doain dan sebagainya. Tanpa bimbingan tunjuk agar dari mereka kita tidak mempunyai asas yang kuat untuk mengamalkan kepaduan asas yang dalam Islam. Kita sadar bahwa ilmu yang pada diri kita ini sebenarnya kenal sedikit. Ini jelas bagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana qadatan limati rabbi lanafidal bahru qala anta qada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, telah seluruh lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, walaupun kami tambahin lagi dengan lautan yang seperti sebagai bantuan. Sikap saling menghormati sama manusia merupakan suatu kewajiban dari seorang muslim kepada saudaranya. Para ulama wajib melakukan yang baik sesuai dengan haknya. Akhlak serta beradab yang baik merupakan kewajiban yang tidak boleh dilupakan bagi seorang murid kepada gurunya. Memandangkan kedudukan itu, guru sangat mulia, maka sewajarnya mereka dihormati dan dikenal jasinya sebagai baik. Para sahabat al-soleh merupakan suri teladan umat manusia yang telah memberikan banyak contoh dalam menghormati seorang guru. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yuqil kafiruna wa yarham samahiruna wa yuqil
Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan yang menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu akan diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Allah ya tarat man asra nas wasyaihi wa Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan haus. Melihatku karena sedang kepada diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tawadhu liman ta'allamuna minni. Tawadhulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Manakala Imam Al-Syafi'i berkata, sungguh mulia akhlak mereka para suri tauladan kaum muslimin. Tidaklah heran mengapa mereka menjadi imam besar. Ia merupakan hasil dari keberkatan ilmu mereka serta dari hasil akhlak mulia dari para gurunya. Syekh Abu Bakar Syekh rahimahullah dalam kitabnya Hilyah Talib Ta'lim mengatakan, beradablah dengan yang terbaik pada saat kamu duduk bersama syekhmu. Gunakanlah cara yang terbaik ketika bertanya dan mendengarkannya. Manakala Ibnu Al-Jamah mengatakan, seorang penuntut ilmu harus duduk dengan sopan di hadapan gurunya, tenang, tawadhu dan mata tertuju pada guru, tidak melanjutkan hati dan bersandar, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dari gurunya, juga tidak membelakangi gurunya. Para sahabat Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah kita dapati beradab buruk kepada Nabi. Mereka tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal keras wataknya tidak pernah meninggikan suaranya di depan Rasulullah SAW. Hadis yang dikeluarkan daripada Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu juga. Inna dulu sampai masjid pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallam kepada sayyidina wa qalla arus la yatakallamu ahadun minna. Saat kami duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan harus kami dapat duduk. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Kita berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada para ulama, begitulah pesan Allah di ayat dengan bertanya, maka akan hilang kebodohan, hilang keraguan serta mendapat keilmuan. Tidak diragukan bahwa pertanyaan itu mempunyai adab di dalam Islam. Para ulama telah menjelaskan tentang adab bertanya ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat dan padat. Juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Di dalam Al-Quran terdapat kisah adab yang baik seorang murid terhadap gurunya, kisah Nabi Musa dan Khidir. Pada saat Nabi Musa alaihissalam meminta Khidir untuk mengajarkannya ilmu, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 27, Inna kalantas tati yang amani ya sabara. Khidir menjawab, sungguh engkau Musa tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nabi Musa dengan segenap ketinggiannya di hadapan Allah tidak diizinkan untuk mengambil ilmu dari Khidir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 70. Ala anta tas'alni an syai'in hatta uhdisa lakum dzikra. Khidir berkata, tidak engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakanku tentang suatu apapun sampai aku menerangkannya. Jangan bertanya sampai diizinkan. Itulah syarat Khidir kepada Musa, Nabi kita. Maka kita seorang guru tidak mengizinkan untuk bertanya, maka janganlah bertanya. Tunggulah sampai guru mengizinkan bertanya. Barakallahu fiik.
Kemudian doakanlah guru setelah bertanya seperti ucapannya. Allahu khair wa jazakallah. Bagaimana perasaan seorang guru ketika melihat murid sekaligus lawan bicaranya dan tidak mau mendengar sarannya? Sungguh rugilah para murid yang membuat hati gurunya kecewa karena tidak mengindahkan percakapannya. Namun hal ini bukanlah berarti dia menjadi penghalang untuk menegur guru di atas kesalahannya yang jelas, yaitu dengan memiliki adab dalam menegur mulia dari cara yang sopan lembut saat menegur dan tidak menegurnya di depan orang ramai. Bersabarlah dan mendampingi mereka dan jangan berpaling darinya untuk mengambil keberkatan ilmunya. Dan pidato dari saya, setelah terdapat kesalahan maupun khilafan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.